Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue Ali channel Me Times. Dan buat video kali ini mungkin gue bakal nge-review yang simple-simple dulu aja kali ya, sembari nunggu kapan nih giveaway itu bakal diumumin di channel Me Times. Ya, gue juga sebenarnya udah gak sabar sih mau merayakan 1000 subscriber di channel ini. Ya, tapi sih katanya bakal harus nunggu supaya tembus 2000 subscriber dulu ya. Lo boleh se-2000 itu. Ya, buat barangnya sih total giveaway-nya itu ada sekitar 41 item. Cuman buat saat ini kita lagi menyusun sistemnya, gimana cara pembagiannya nanti, dan sembari nunggu sistemnya kelar. Di sini gue bakal share pengalaman gue menggunakan si Air Clips dari Lenovo LivePod X20 yang udah gue coba ya mungkin kurang lebih selama 1 jam lah. Gimana impresinya? Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Ya, seperti yang kita tahu, brand Lenovo itu adalah brand terbesar buat industri teknologi, sama seperti kayak Asus, Acer, Samsung, MSI, dan lain-lain ya. Dan juga buat produknya sendiri, Lenovo itu banyak banget ya. Ada yang kita tahu itu ada perlaptopan, ada komputer, terus juga ada smartphone, Legion, terus juga ada speaker, TWS. Dan buat yang kali ini Lenovo mencoba untuk membuat produk terbarunya yaitu Air Clips. Yang sebenarnya sistemnya itu sama-sama seperti kayak bone conduction. Cuman kan kalau bone conduction itu kan dia ditaruh di depan telinga sini kan. Sedangkan kalau misalkan Air Clip itu kayak gini nih, ditaruhnya tuh dia dijepit di antara daun telinga kalian seperti itu. Dan sebenarnya buat konsep transmisi suaranya itu bisa dibilang hampir-hampir mirip ya sama kayak TWS gitu. Dia tuh transmisinya melalui udara, terus disalurin lewat udara masuk ke dalam telinga kita seperti itu. Ya mungkin begitulah buat teknis suaranya. Dan yang mau gue bahas di sini yaitu dari karakteristik suara si LivePod X20 ini. Oke, yang pertama untuk isi packagingnya sendiri, dia itu ada device-nya, lalu juga ada manual book dan juga kabel yang sudah menggunakan Type-C. Lalu kalau misalnya kita ngomongin build quality-nya sendiri, buat case-nya itu dia full plastik ya, yang dilapisi dengan glossy seperti ini. Terus juga ada 2 varian warna, yaitu buat bagian atasnya itu kayak ada semacam metal silver gitu. Terus di bagian bodi sampingnya itu ada list kayak hitam seperti ini dan juga ada tulisan Think Plus di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di bawahnya itu ada satu lampu indikator. Terus juga untuk bagian atasnya dia terdapat tulisan Lenovo. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian belakangnya dia sudah menggunakan USB Type-C untuk pengecasannya. Kalau misalnya untuk bagian belakangnya ini kayak semacam apa ya, input dayanya gitu buat di case-nya ini. Nah, karena case TWS-nya ini menurut gue kayak terlalu bulky dan juga lebar banget. Nah, di sini gue bakal mengukur buat panjang, lebar dan juga diameter dari si case-nya ini. Nah, kalau misalnya buat panjangnya sendiri, si case-nya itu ada di sekitaran 5,9 cm. Dan kalau misalkan untuk lebarnya sendiri, case-nya itu ada di 6,5 cm. Dan kalau misalnya buat diameternya sendiri, diameternya itu ada di 3,2 cm. Ya menurut gua cukup lumayan nguras kantong ya kalau misalnya kalian taruh ini di kantong celana kalian atau saku jaket kalian. Lebih baik sih menurut gua ini enaknya ditaruh di tas aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak makan tempat di saku celana maupun di saku jaket kalian. Sedangkan kalau misalnya buat bobotnya sendiri, case-nya sendiri itu dia ada di 36 gram. Terus kalau misalkan kita tambahin sama ear clips-nya itu bobotnya total ada di sekitaran 48 gram. Ya menurut gua nggak terlalu berat lah buat TWS atau buat ear clips seukuran ini. Nah, sedangkan untuk ear clip-nya sendiri dia itu bentuknya seperti ini ya, dimana untuk bagian depannya itu terlihat lebih kecil dibanding untuk bagian belakangnya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk di bagian depannya, dia di sini ada logo Lenovo-nya dan juga ada satu lubang mikrofon di bagian bawahnya. Lalu untuk di bagian belakangnya dia di sini sedikit agak nonjol gitu ya, tapi ya namanya juga buat kontrol, jadi mungkin ada PCB yang lebih besar gitu di dalamnya. Dan untuk di bagian belakangnya ini dia ada satu lampu LED, sekaligus dia menjadi touch control untuk kalian mau ganti lagu atau mau gede kecilin lagu. Dan untuk di bagian sampingnya dia sini terdapat 2 pin magnetic charging dan juga satu lubang ventilasi udara. Untuk segi elastisitasnya sendiri menurut gua ini tergolong yang cukup elastis ya, jadi bisa di resistable buat apa sih namanya ukuran daun telinga kalian
kalian seperti itu. Nah, buat spesifikasinya sendiri, si ThinkPlus X20 ini dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2, terus juga buat kodeknya itu dia masih sebatas SBC aja, dan buat drivernya itu dia ada di 13 mm, terus juga buat frekuensinya itu ada di 20 Hz hingga 20.000 Hz. Sedangkan kalau misalkan untuk baterainya sendiri, dia ini dari 100%, terus buat playtime-nya sendiri, X20 ini mampu menjalankan musik 5 sampai 6 jam. Nah, buat baterai sendiri, si case-nya itu dia totalnya ada di 350 mAh. Sedangkan kalau misalkan untuk si ear clips-nya ini per 1 TWS ini dia baterainya itu sebesar 55 mAh yang mampu menjalankan musik hingga 6 jam. Terus juga untuk pengecasannya dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam aja. Nah, buat fittingnya sendiri di telinga gua selama gua pemakaian 1 jam ya masih tergolong ringan lah. Terus juga dia nggak terlalu ngejepit banget, jadi nggak terlalu sakit kalau misalkan kalian pakai berlama-lama. Dan yang paling penting itu kalau misalkan kalian geleng-geleng gini, dia nggak gampang jatuh seperti itu. Terus kalau misalkan kalian udah pakai berlama-lama, rasanya tuh kayak nggak ada beban apa-apa gitu di telinga kalian. Rasanya kayak kalian dengerin musik terus ya udah gitu loh. Dan suara speakernya itu di deket telinga kalian seperti itu. Nah, itu tadi dari segi fittingnya. Sekarang dari segi sound quality-nya. Kalau misalkan gua rasain selama pemakaian 1 jam tadi, yang gua rasain itu gua nggak bisa ngedengerin suara instrumen yang begitu detail seperti itu. Kayak tergolong cukup rame aja kalau misalkan di detailin itu, kayak dari segi bass, sub bassnya itu menurut gua kurang sih dari si X20 ini. Terus kalau misalkan dari segi vokalnya sendiri, kalau misalkan digambarin kayak kalian dengerin lagu cuman dari rekaman HP kalau buat dari segi vokalnya, tapi masih dibilang cukup clear ya untuk suara vokalnya. Tapi kalau misalkan dari segi treble sendiri atau dari segi suara high-nya sendiri, di X20 ini tergolong cukup enak, halus, terus juga ada rasa-rasa kayak menggelitiknya gitu di daun telinga. Ya, itulah buat gambaran sound quality si X20. Kalau misalnya gua mau rekomendasiin si ear clips ini, cocoknya tuh buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu akustik, terus lagu-lagu yang aransemennya itu bisa dibilang kayak santai gitu loh, nggak yang terlalu berat-berat banget aransemennya. Terus suara-suara musik yang banyak vokalnya itu menurut gue masih enak lah buat didengerin di X20 ini. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai TWS ini buat dengerin suara-suara yang ngasilin suara bass banyak, itu nggak banget lah di X20 ini. Nah, sedangkan kalau misalkan buat suara mic-nya seperti ini, kalian bisa dengar sendiri. Kalian bisa nilai sendiri lah gimana suaranya. Ini sekaligus gua rekamnya di HP gua ya. Ya udahlah, kalian nilai aja sendiri buat suaranya apakah bagus atau tidak. Komen di kolom komentar. Nah, terus kalau misalkan dari segi low latency-nya sendiri, si X20 ini menurut gue cukup baik ya buat ngejaga delay-nya. Tadi juga udah gue sempet coba buat bermain real drum. Itu menurut gue suaranya nggak terlalu delay-delay banget lah. Nih, kalian lihat aja sendiri videonya. Ya, jadi menurut gua buat Lenovo ThinkPlus LivePod X20 ini yang dibanderol dengan harga 299, menurut gua ya kurang lah dari segi build quality dan juga sound quality-nya. Bahkan kalau misalkan gua bandingin dengan yang udah gua pernah review nih, si Q71 yang videonya ini, itu menurut gua lebih baik ketimbang si X20 ini. Dengan harga yang menurut gua setengahnya lah dari ini, yaitu cuma ada di harga 150 ribuan aja. Itu kalian bisa mendapatkan menurut gua suara yang cukup balance buat segi bass, treble, dan juga suara vokalnya. Si Q71 menurut gua masih enak lah buat didengerin di telinga. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan apa yang udah tadi gua gambarin sebelum-sebelumnya, ya kalian coba aja buat icip-icip si Lenovo X20 ini, yang linknya udah gue cantumin di kolom deskripsi di bawah. Kalian cek aja. Dan segitu aja buat review gua mengenai si Lenovo X20 ini. Kira-kira enaknya gua harus nge-review apa lagi nih? Coba tulis di kolom komentar supaya gue bisa request ke si bos buat di review. Oke, gue Al. Ciao. Udahlah, mending Lenovo mah fokus aja bikin laptop sama bikin smartphone, nggak usah giniin, nggak usah lah.